Doktor, sebelum kita pergi rehat terakhir, dengan Najib melihatnya begitu ya, dengan kerana mungkin orang Malaysia bila pergi kita melihatnya dalam capaian Malaysia. Tapi kalau saya boleh masuk dalam pemikiran orang Indonesia itu sendiri, isu yang berdepani itu masih lagi isu tentang pembangunan, ekonomi dan kos yang semakin menekan diri. Itu tak banyak beza sebenarnya dengan Malaysia juga kalau kita lihat di masa ini. Jadi kalau itulah isunya, mungkin pemimpin yang bagaimana yang saya mahukan. Dan sebelum ini dengan Presiden Bambang Susilo, saya melihat pemerintahan seperti ini. Kini mungkin saya mahukan yang berbeza. Jadi siapa yang boleh lebih memberikan perbezaan di antara Pak Jokowi dengan Pak Yusof Kalla berbanding dengan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa? Itu soalan saya kepada doktor. Saya nak pergi kepada doktor kembali. Mungkin jawapan doktor pada soalan asas itu tadi. Saya kira apa yang dihadapi oleh orang Indonesia itu masalah kelembaban ekonomi ya, dan ini saya pikir juga dihadapi dan diberikan strategi kedua-duanya, cuma lain beza apa perbezaan di dalam menanggapinya. Kalau Prabowo contohnya dari awal perdebatan dia membawa visi misinya mensejahterakan, contohnya demokrasi yang produktif dan boleh mensejahterakan aparatur ataupun pegawai-pegawai kerajaan sehingga korupsi ya tidak begitu meluas kembali, dan coba untuk menihilkan ataupun mengurangkan korupsi ini dengan mensejahterakan itu. Dan oleh karena itu kesejahteraan pegawai-pegawai kerajaan itu salah satu strategi untuk menanggulangi masalah ekonomi masyarakat dan ekonomi pegawai-pegawai itu. Yang keduanya dengan adanya kontrol yang coba untuk mengurangi kebocoran-kebocoran dari budget ataupun anggaran-anggaran negara ini sehingga ini boleh diberikan pembangunan. Yang lebih utama lagi adalah kemandirian ekonomi sehingga dia melihat natural resources yang luas itu, yang besar itu sudah digunakan oleh banyak kepentingan asing, bukan diberikan tumpuan kepada domestik ataupun masyarakat gitu. Itu strategi yang jelas saya kira dalam debate itu dibicarakan oleh Prabowo dan Hatta. Sedangkan Jokowi lebih kepada friendly dan lebih untuk mendengar dan mendengar. Saya kira ini juga salah satu step yang awal untuk melihat apa sebetulnya yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga itu juga mendapat sambutan. Kedepan saya kira apa yang menjadikan menarik di sini adalah perbedaan approach ya. Yang satu adalah lebih kepada masyarakat untuk mendapatkan hati rakyat masyarakat yang di desa-desa, yang di daerah-daerah. Yang satu membawa konsep dan strategi yang kalau saya pikir boleh dikomunikasikan kepada rakyat lebih bawah ini, boleh meyakinkan juga untuk mendapatkan sokongan dan dokongan kedua calon presiden itu. Dalam aspek gabungan, kerana kita tahu uniknya pilihan raya di Indonesia ni kerana ada pusingan pertama itu yang kemudian yang baru boleh melayakkan, kalau lepas tahap kelayakan itu untuk wakili, dan kita tahu tidak ada satu parti pun yang boleh timbul dengan calon presiden mereka sendiri, maka sekarang ada gabungan. Dan bagaimana komposisi gabungan kalau dilihat pada Pak Jokowi dan Pak Yusof Kalla dan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa itu, kerana kita tahu ada parti-parti lain yang perlu mewakili, dan antara kritikan utama sama ada benar atau tidak kita boleh debatkan kemudian. Kelemahan pimpinan Pak Bambang Susilo dulu adalah kerana terlalu nak mengambil hati terlalu ramai parti-parti yang berbeza, wakil-wakil parti yang berbeza ini. Saya kira ini adalah strategi yang kedua-duanya juga mempunyai pendekatan yang berbeza. Dari Jokowi dia lebih kepada koalisi ramping, artinya mengakomodasi partai-partai yang sedikit saja sehingga hanya 4 partai saja. Sedangkan Prabowo dia lebih mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan. Kedua-duanya berargumen tidak ada bagi-bagi kursi. Kalau menurut saya pikir itu adalah hanya hujah-hujah semata. Sebab kalau politik kalau tidak mengejar kuasa apalagi gitu. Sedangkan mereka juga cuma mungkin perbezaannya adalah persamaan visi dan misi akhirnya menjadikan sebuah kerjasama yang begitu betul. Akhirnya saya yakin tidak keluar dari pembagian kursi dan power itu ya. Cuma mungkin di mana posisi-posisinya itu. Kemudian yang menyolok sekali kalau kita lihat politik yang ada sekarang ini adalah lebih sengit dikarenakan 2 calon saja, satu putaran saja. Sebelum ini kita ada 4 kemudian dijadikan ada
ronten kedua gitu. Ini sekarang sekali saja, sehingga ia lebih sengit kalau kita lihat. Yang keduanya juga sudah ada pemihakan ya dari masyarakat menengah, masyarakat bawah, sampai kepada adu strategi di kalangan pensiun jenderal ini. Kita sudah membaca di lapangan ada yang pro Jokowi, beberapa pensiun jenderal yang sudah retired, ada juga yang membawa ke Prabowo contohnya. Dan ini otomatis ada perang strategik ya, dalam kepemihakan itu. Oleh karena itu ramai yang dilihat sekarang juga adanya black campaign yang saling memunculkan satu sama yang lain, dan ini menjadikan sebagai dinamika pilihan presiden tahun ke 2014 yang saya kira terakhir ya. Sekarang tahun 2019 akan disatukan dengan pilihan bersama legislatif bersama, sehingga tidak ada lagi threshold untuk mencalonkan presiden. Terima kasih banyak Dr. Lily Yuliadi. Perlu kembali lagi mungkin nanti kita tahu pusingan kedua 15 Jun ini, debat kedua itu nanti kita panggil lagi Dr. Lily untuk membincangkannya. Anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun terus muat turun aplikasi mudah alih Android dan Google dan juga iPhone. Dan dalam konteks itu saya ingin mengucapkan selamat tinggal untuk malam ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain dan teruskan menghantar pandangan anda. Sekian, jumpa lagi.